Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmat sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sahabat Meta Jiwa, pada kesempatan kali ini kita akan menemani sahabat Meta Jiwa dalam, eee, 1 bulan ke depan menjalankan puasa Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, pada program obrolan Ramadan virtual ini kita akan menyajikan beberapa konten yang membahas terkait dengan serba-serbi Ramadan dalam perspektif psikologi. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ibu Fuji Astuti, MPsy psikolog. Assalamualaikum Bu Fuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Bu Fuji? Alhamdulillah sehat. Sampai dengan hari ini masih sehat. Amin, alhamdulillah. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan 1 bulan ke depan ibadah suci Ramadan dan ketemu di Ramadan tahun berikutnya. Oke, agar tidak berlama-lama kita akan masuk pada topik bahasan kali ini. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan puasa dalam perspektif psikologi. Kita tahu bahwa puasa ini tentunya dilaksanakan oleh semua penganut agama. Ada di berbagai agama ada tuntunan tentang melaksanakan puasa, baik itu pada masa lalu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan sampai sekarang pada masa Nabi Muhammad dan umatnya juga diwajibkan untuk puasa. Terkait dengan bentuk dan tuntunan syariatnya mungkin berbeda dengan puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat Islam. Dan khusus pada malam ini kita akan membahas puasa yang dilakukan atau yang kita laksanakan sebagai umat Islam. Bagaimana menurut pandangan psikologi? Oke, baik ya, terkait dengan puasa ya, jadi dari sekian banyak ibadah, jadi puasa itu sesuatu yang menarik gitu ya, karena kalau khususnya bagi umat muslim. Jadi karena dilakukan di 1 bulan penuh gitu ya. Dan kalau kita lihat dari kajian gitu, jadi ada pembentukan perilaku di dalamnya. Jadi kita dibentuk dalam 1 bulan itu gitu ya, bisa umpamanya seperti itulah. Jadi kita dibentuk selama 1 bulan, perilakunya didisiplinkan dari segi makanan, kemudian ibadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau puasa kalau kita pada umumnya kan mengartikan sebagai satu kondisi untuk menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari keinginan-keinginan lain yang bisa jadi atau seringkali atau bahkan di bulan-bulan lain tidak mungkin beberapa orang yang tidak puasa tentunya di bulan yang lain tidak bisa menahannya gitu ya. Tetapi pada bulan puasa ini semua orang muslim itu menahan diri gitu ya. Apa sih kalau konteksnya menahan diri gitu ya? Kalau saya lebih melihatnya daripada kontrol. Kalau dalam sisi psikologi saya mengkajinya dari kontrol diri. Menahan itu sama dengan mengontrol. Mengontrol apa sih? Mengontrol keinginan. Ya, kalau di psikologi kan ada dorongan gitu ya, ada mengontrol dorongan yang sifatnya pleasure principle, sifatnya kesenangan dan harus segera dipenuhi itu kemudian dikontrol.
Kemampuan mengontrol diri inilah yang dilatih selama bulan puasa dan itu 30 hari. Kalau dalam kajian ilmu psikologi beberapa tokoh mengatakan bahwa perubahan perilaku itu akan cenderung menetap setelah 21 hari. Nah, di Ramadan ini, di puasa ini gitu ya, ternyata kita bukan hanya 21 hari tapi 30 bahkan atau 29 atau 31 tergantung kondisi nantilah ya di sidang isbat itu yang ditentukan, tetapi lebih dari 21 gitu ya. Jadi artinya selama bulan puasa ini kita dituntun, dibentuk untuk melakukan kontrol diri gitu ya, untuk mengontrol, mengelola diri kita dari hal-hal yang kita inginkan yang sifatnya itu kesenangan. Nah, tetapi karena ini adalah salah satu bentuk, apa ya, kewajiban sebagai, seorang yang menganut agama Islam gitu ya, orang yang melaksanakannya juga tidak terpaksa karena itu salah satu wujud. Jadi ada keyakinan beragama gitu. Jadi unsurnya merasa nyaman, tidak terpaksa, tenang. Sehingga dalam proses menjalaninya juga tidak akan ada motivasi intrinsik di dalam dirinya bahwa sebagai seorang muslim, saya harus melakukan puasa, di dalam puasa saya harus sebenarnya dia sedang berusaha untuk melatih mengelola dirinya gitu ya, atau dalam bahasa lainnya kontrol diri, atau dalam bahasa lain juga bisa manajemen diri atau regulasi diri, begitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti, dalam kita melakukan ibadah puasa selain itu menjadi kewajiban kita, ternyata ada, hal lain yang didapatkan atau dalam kajian psikologi itu yang, kemudian membentuk kita untuk menjadi pribadi yang, dalam kontrol yang baik gitu ya, kurang lebihnya tadi. Oke, lantas bagaimana sih, dinamika psikologi seseorang ketika, menjalankan ibadah puasa yang kemudian itu nanti, mampu menumbuhkan atau membangun kontrol diri seseorang tersebut? Itu mekanismenya seperti apa? Oke, jadi kalau digambarkan itu begini ya, nah di dalam kita ini kan berperilaku, diikuti dengan adanya motif atau keinginan ya, atau motivasi itu kan keinginan dari dalam diri kita. Nah, keinginan itu muncul karena ada kebutuhan atau ada gitu ya. Nah, tuntutan kita ini kan sebagai seorang muslim adalah melakukan ibadah yang namanya salah satunya adalah dengan berpuasa. Di mana di dalam berpuasa itu ada kaidah-kaidah tertentu, misalnya tidak boleh makan dan minum dari rentang waktu tertentu pagi sampai dengan sore menjelang maghrib, kemudian ada ibadah-ibadah juga yang dilakukan dalam proses dia melakukan menahan diri dan mengontrol diri itu ya, yang diikuti dengan perasaan atau motivasi yang itu sifatnya dari internalnya dia, bukan dari paksaan, tapi dia memang menyadari karena itu salah satu bentuk keyakinan dia dalam beragama, maka dalam proses menjalankannya dia juga menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Nah, karena juga dilakukan bersama-sama gitu ya, jadi dia tidak melakukan sendirian, dilakukan bersama-sama. Banyak orang melakukan hal yang sama sehingga orang yang berperilaku sama itu menjadi penguat bagi dia untuk tetap melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita itu kan ya kalau di behavioristik ya, ya kita kan juga terbentuk salah satunya dari lingkungan kita gitu ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan bersama siapa itu kan sangat mempengaruhi perilaku kita. Nah, di sini selain adanya motivasi intrinsik itu juga ada penguatan dari lingkungan kita. Ada orang-orang sekitar kita yang melakukan hal yang sama yaitu puasa gitu. Jadi dalam prosesnya dia tidak kontrol diri yang dia lakukan hari ini itu diperkuat lagi dengan adanya orang-orang lain yang di sekitar dia yang melakukan ibadah yang sama. Bisa diperkuat lagi misalnya kan dalam apa ya, ada tujuan yang ingin dicapai yaitu lebaran gitu kan. Jadi
goals-nya sudah jelas lebaran, kemudian setiap malam juga ada ibadah-ibadah tambahan yang diberikan, yaitu menjadi reinforcement positif gitu, atau penguat positif bagi dia untuk mempertahankan, perilaku berpuasanya itu, gitu. Jadi dia merasa enjoy aja, nyaman aja gitu dengan kondisi itu, gitu. Oke. Iya, memang, ibadah puasa itu memang karakteristiknya paling berbeda dengan, eee, ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa itu kan yang tahu hanya, individu tersebut dengan Tuhannya, karena ibadah puasa sendiri itu tidak berwujud, tidak bisa ditampakkan karena, saya bisa misalnya saya bisa mengaku bahwa saya puasa, tetapi pada saat saya tidak bersama dengan orang lain atau di tempat yang sepi, saya bisa, membohongi orang-orang untuk makan. Artinya, puasa itu satu ritual yang kemudian tidak bisa dipamerkan di depan orang-orang. Misalnya sholat. Sholat itu kalau kita sholat bisa kita pamerkan di depan orang-orang karena ada gerakannya, terus ada orang yang bisa melihat gerakan kita sholat. Misalnya kalau sholat itu sholat maghrib atau isya, bacaan kita bisa kita keras-keraskan agar orang lain mendengar. Atau ibadah yang lain seperti haji misalnya. Haji kan juga ibadah yang sangat berpotensi untuk dipamerkan. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita bisa tawaf sambil selfie misalnya, ngevlog dan lain sebagainya. Tapi kan puasa kan tidak gitu loh. Nah itu gimana orang bisa maksudnya memperkuat dirinya untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya. Oke, baik. Ya, itu dia, ini kehebatan dari bulan puasa juga yang luar biasa ya, ternyata mampu, membuat seseorang itu menyadari gitu, menyadari bahwa yang saya lakukan memang harusnya seperti ini. Kenapa sih saya kan nggak terlihat dari orang dan ini bergantung dengan kejujuran kita. Oleh karena itulah sebenarnya, karena kondisi yang ibadahnya itu tidak terlihat itu tadi, akan membuat orang itu melatih kontrol dirinya dia. Jadi kontrol benar-benar, kontrol diri itu di situ sangat berperan gitu. Jadi kontrolnya bukan lagi, apa ya, penguatan dan lain sebagainya itu sebagai variabel-variabel lain, tetapi memang bagaimana dia me-manage dirinya, bagaimana dia, mengelola dirinya itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, itu dari mana didapatkan? Dari keyakinan intrinsiknya. Jadi keyakinan agama yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadi salah satu faktor bagaimana dia, akan mampu untuk menahan diri dari hal-hal itu untuk tidak misalnya, "Ah, saya pura-pura puasa nih," gitu ya. Nah, karena kan kalau dalam di psikologi kan dibilang yang akan membentuk diri kita, yang menentukan diri kita, ya diri kita sendiri gitu. Jadi di sini tuh ternyata betul kalau orang humanistik bilang tuh, manusia tuh punya kehendak bebas untuk memilih gitu ya. Nah, kalau dalam berpuasa, dia punya kehendak bebas untuk memilih berpuasa atau tidak gitu loh. Di dalam sisi kehendak bebas untuk mengelola dirinya dia mau beribadah seperti apa gitu. Jadi, freedom will kalau nggak salah ya namanya di dalam teorinya humanistik ya, dalam pandangannya humanistik itu bahwa manusia memiliki kehendak untuk menentukan apa yang akan dia lakukan di hidupnya dia gitu. Saya rasa dengan berpuasa ini, satu potensi itu muncul gitu, muncul bahwa ya saya akan memilih untuk melakukan puasa gitu ya, dan saya menyadari itu sebagai satu konsekuensi kehidupan saya sebagai seorang manusia gitu ya. Kalau humanistik kan memanusiakan manusia, jadi secara kemanusiaan sebenarnya manusia itu mampu kok memilih akan melakukan apa, berbuat seperti apa di hidupnya dia, gitu. Oke, di beberapa jurnal juga, terkait dengan puasa itu
ternyata beberapa jurnal atau beberapa survei merilis hasil angka kejahatan itu cenderung menurun di bulan Ramadan. Mhm. Terus perilaku-perilaku apa namanya yang sifatnya agresivitas itu juga cenderung menurun di bulan Ramadan. Ini bagaimana kemudian orang berpuasa itu memberikan kontribusi terhadap potensi berperilaku yang tidak baik gitu. Itu bagaimana Oke. psikologi menjelaskan itu? Oke, jadi ada namanya orientasi religius. Jadi orientasi religius yang muncul dari dalam diri kita itu memang akan memberikan konsekuensi-konsekuensi positif kepada seseorang yang memiliki orientasi religius dari dalam dirinya dia. Akan tetapi selain itu, kalau dikaji secara biopsikologi gitu ya, ternyata orang yang berpuasa itu banyak apa namanya, memproduksi ya, produksi kok memproduksi hormon-hormon kebahagiaan, ya. Di sana pada saat seseorang itu memproduksi hormon endorfin ya, endorfinnya dia yang banyak gitu kan, sehingga menjadikan dia lebih tenang, lebih nyaman, terhindar dari rasanya cemas, terhindar dari rasa takut, apalagi keinginan untuk menyerang gitu. Nah, jadi ini menjadi satu bentuk entah keajaiban, mungkin sudah disetting seperti itulah yang Maha Kuasa ya. Jadi ketika kita berpuasa, ternyata hormon yang diproduksi itu adalah hormon-hormon endorfin yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga seseorang cenderung, kehilangan atau menurun rasa cemasnya, rasa depresnya, rasa tidak nyamannya gitu ya. Karena kan kejahatan itu muncul karena dia bisa jadi, kondisi terancam atau kebutuhan saya nanti gimana, atau keinginan, saya nih hidupnya kok kayak gini, ke orang lain senang, kan di dalam dirinya tidak ada kebahagiaan sama sekali gitu ya. Jadi ketika misalnya dia berpuasa, munculnya hormon-hormon kebahagiaan, hormon endorfinnya diproduksi banyak, sehingga keinginan dia untuk melakukan sesuatu hal positif juga meningkat karena dia udah happy, dia udah nyaman. Itu kan masing-masing orang tentunya akan beragam gitu, tidak tidak lagi hanya tentang materi dan lain sebagainya gitu ya. Makanya kalau di bulan Ramadan juga kan ada yang bagi-bagi takjil lah, apalah dan lain sebagainya, karena mereka bahagia gitu. Bahagia dengan karena mereka berpuasa dan ada hormon itu juga dan kondisinya sedang Ramadan, perkara mereka memang ada target yang dicapai, yang ingin dicapai yaitu pahala, itu kan sisi lain ya. Tapi kalau dilihat dari sisi fisiologisnya ya memang ada hormon kebahagiaan dan itu akan memberikan dampak pada pola pikir dia dan tentunya perilakunya dia gitu. Oke. Oh, berarti ketika apa namanya di bulan Ramadan itu masih ada misalnya kayak di tahun-tahun lalu yang banyak diliput media seperti penggerbekan warung yang masih buka di bulan Ramadan itu artinya itu case saja ya, bagian kecil dari apa namanya peristiwa yang apa menodai atau apa ya, menjadi sesuatu yang tidak selayaknya terjadi. Karena kalau tadi seperti yang diutarakan Bu Vici, ketika orang itu puasa dengan baik, dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan, maka, kemarahan-kemarahan atau dorongan orang untuk melakukan agresivitas itu cenderung turun ya. Betul, betul. Berarti kalau ada apa, hal-hal yang seperti itu harusnya tidak terjadi lagi gitu. Dan memang tidak apa namanya, orang yang merasa dirinya, tidak dalam kecemasan atau tidak dalam kondisi terancam, maka dia juga tidak juga, membutuhkan untuk misalnya dihormati yang berlebihan dengan menutup warung dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya ketika kita melihat apa namanya, fenomena yang terjadi di masyarakat dan semoga tahun ini Ramadan kita lebih damai lagi gitu.
Amin. Oke. Tentunya jangan sampai lah ya, ya itu tadi kalau dirinya udah nyaman, udah bahagia, ya tidak akan apapun yang dilakukan orang lain ya sudah gitu kan, urusan kita sama diri kita gitu, bukan dengan orang lain gitu. Oke, apakah ada perbedaan yang signifikan terkait dengan dinamika psikologi seseorang ketika melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan itu dilaksanakan secara bersamaan dengan kondisi yang semua orang memahami bahwa saat itu adalah mayoritas dari orang kita berpuasa, dan dinamika seseorang yang berpuasa tapi tidak pada bulan atau puasa sunnah misalnya, atau mengkodok puasa Ramadan misalnya, itu apakah ada perbedaan yang signifikan? Baik, kalau dalam konteks puasanya sebenarnya tidak ada yang berbeda ya. Jadi hormon kebahagiaan juga akan dirasakan gitu ya karena efek dari menahan dan mengelola dirinya gitu ya. Mungkin, tantangannya akan jauh lebih berbeda, mungkin dari dinamikanya itu dari mana sih gitu ya. Seperti yang tadi di awal saya gambarkan gitu kan kalau di bulan puasa tuh kita bareng-bareng. Nah, ketika bersama-sama itu akan cenderung terkuatkan, itu sebagai reinforcement positif, sebagai penguatan bagi kita, sehingga ketika kita, apa namanya, misalnya nih, "Wah nih nanti udah jam berapa nih?" Jadi kita tuh tidak lagi yang begitu, jadi aduh, oh lihat itu, jadi lebih tidak terganggu saja karena semua orang, melakukannya. Akan tetapi sebenarnya akan sama saja ketika seseorang itu, apa namanya, locus of control, jadi kayak ke dalam dirinya dia. Jadi kalau dia pengelolaan dirinya dia bagus, pengendaliannya dirinya bagus, misalnya nih, karena dia udah terlatih di bulan puasa dan kemudian di luar bulan puasa dia melakukan, puasa sunnah atau puasa apapun yang dijalankan, ya dia tidak menjadi terintimidasi dengan lingkungan gitu ya. Ya itu berdasarkan itu tadi motifnya dia, ya saya tidak lagi berorientasi bahwa, perilaku saya ini akan dikontrol oleh lingkungan misalnya. Ya kalau saya dengan sepenuhnya saya kuat dalam mengelola diri saya nggak akan ada masalah gitu ya. Tapi kalau memang masih belajaran gitu misalnya, pengelolaan dirinya dia, kontrol dirinya masih belum terpola dengan baik, yang akan sedikit berbeda, yaitu tadi mungkin akan sedikit ada perasaan yang, "Waduh gimana nih?" Gitu ya, "Wah udah jam segitu jadi pengen nih," gitu, "jadi kalau nanti buka pengennya A, B, C, dan lain sebagainya nih," gitu. Jadi belum belum nah apa ya, tidak sama dengan ketika dia bareng-bareng. Tapi kembali lagi kepada kondisi. Kan kontrol diri seseorang tuh kan ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu ya. Kalau dia sudah kontrol dirinya dia bagus, yang tidak akan jadi gimana nih kita belajar kontrol diri ya dari puasa Ramadan gitu. Oke, jadi mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa puasa Ramadan ini juga membentuk apa, regulasi diri atau locus of control. Begitu pula locus of control itu juga memberikan kontribusi pada ketahanan kita ketika menjalankan puasa-puasa sunnah atau Betul, puasa-puasa yang tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan, begitu ya kurang lebihnya. betul betul. Oke, kalau misalnya tips untuk apa, agar kita mungkin mengajarkan kepada anak-anak kita dalam apa namanya, berpuasa, agar kemudian dia bisa melatih dirinya untuk menjalankan puasa. Oke, kalau untuk anak-anak tentunya sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya ya. Jadi, kalau dia memang sudah, di usia 7 tahun gitu kan ya, kita akan, mengajarkannya bahwa ini adalah sebagai salah satu tanggung jawab sebagai orang yang beragama juga bisa, atau kita juga tidak harus, "Ini agama harus begini," enggak. Kita bisa menjelaskan manfaat dari, puasa itu apa gitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu kan pinter-pinter, nutrisinya bagus-bagus gitu ya. Jadi mereka bisa untuk diajak berdiskusi, misalnya sambil ada ensiklopedi tentang puasa gitu ya, atau diperlihatkan video tentang, "Oh ini nih hormon kebahagiaan itu, jadi ketika kamu berpuasa itu nanti kayak hormon ini tuh jadi meningkat. Nah kalau kamu hormonnya meningkat, kamu jadi lebih bahagia," gitu.
mereka akan jauh lebih nyaman, daripada sekedar ini kewajiban gitu ya. Jadi kewajiban iya, kita memberikan pengetahuan bahwa ini salah satu kewajiban ketika kita beragama Islam harus seperti ini misalnya, atau agama apapun gitu ya yang melakukan puasa, akan tetapi kita bisa memberikan, penjelasan secara ilmiah, penjelasan secara logis, dan yang membuat mereka rasa ingin tahunya atau pengetahuannya menjadi lebih banyak lagi dengan adanya puasa gitu. Jadi nggak cuma sekedar dibuat sebuah ritual gitu ya. Kenapa sih saya harus lapar-lapar begini? Kenapa saya nggak boleh minum, nggak boleh ini? Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan secara ilmiah. Caranya banyak banget, bisa dengan permainan, bisa dengan nonton video bareng, bisa dengan kamus atau ensiklopedia atau apapun bisa diajarkan sih gitu. Ya, tapi tentunya ini sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu ya. Kalau pada anak-anak yang prasekolah yang dia masih atau di awal-awal sekolah SD yang dia masih pemahamannya operasional konkret gitu ya, masih harus nyata, nggak bisa kita abstrakkan, memang harus kita perlihatkan bahwa ketika kamu makan begini nih, ketika kamu berpuasa dampaknya begini nih, ya diperlihatkan aja gambarnya atau videonya gitu. Kalau pada anak-anak yang sudah mulai menjelang remaja, ya beda lagi gitu kan, kita tidak hanya menjelaskan tentang itu, tapi juga ya sebagai orang yang beragama bolehlah lebih ditekankan karena kan di situ sudah perkembangan moralnya mereka sudah diajarkan baik buruk, tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke. Kalau ini tadi kan sempat disinggung juga tentang manfaat puasa. Selain yang kita bahas tadi, puasa sebagai apa namanya, untuk memupuk atau membangun regulasi diri kita agar lebih baik. Apa sih kira-kira manfaat puasa untuk psikologis seseorang yang yang menjalankan puasa itu dengan baik? Oke, jadi sebenarnya ada kalau kita lihat dari sisi sosialnya ya, dengan berpuasa kan ketika kita mau memaknai tentang puasa, ternyata ketika kita sedang berpuasa tuh ada banyak hal kok yang bisa dipelajari. Contohnya, eee, ternyata kalau misalnya menahan lapar itu begini gitu. Jadi itu kan memupuk rasa empati kayak gitu kan. Kemudian, oh saya ingin dapat pahala yang lebih, dilakukan di situ ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada prososial kayak gitu-gitu. Jadi banyak sekali yang bisa diajarkan. Kalau misalnya ditanya, eee, puasa itu untuk apa sih? Untuk banyak, untuk terapi, untuk konseling, ya untuk pembelajaran diri gitu ya, untuk, mengelola. Saya ini manajemen waktunya nggak bagus sih dengan puasa gitu, kita akan disiplin, manajemen waktu kita akan bagus. Wah, emosi saya regulasinya nggak bagus nih, ya kita bisa dengan puasa, di situ kita akan belajar tentang regulasi emosi gitu kan, itu tadi mengelola tadi. Wah saya nggak tahu nih harus ngapain di kehidupan saya gitu ya, dengan puasa kita memikirkan banyak hal sehingga mungkin yang selama ini, yang kita tuju adalah begini begitu nih di kehidupan ini, ketika kita berpuasa kita banyak hidup dengan diri kita banyak berpikir tentang diri kita, jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan di hidup kita, gitu. Jadi banyak aspek gitu. Gampangannya gini lah, kita pengen apa sih di hidup kita itu ya puasa gitu, karena puasa itu kan menahan. Kebanyakan kan dari diri kita itu selama ini mungkin mengambil keputusan itu dipenuhi dengan emosi-emosi sesaat ya, emosi bukan hanya marah ya, bisa keinginan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, kemudian, kebaperan, mulai merasa tidak berdaya, rasa tidak mampu dan lain sebagainya, mungkin itu muncul. Nah, kalau kita berpuasa ternyata bisa kok saya menahan diri untuk tidak makan dan minum seharian, nggak masalah nih gitu ya. Ternyata bisa kok saya misalnya bangun subuh gitu ya, bangun sebelum subuh kemudian, saya harus sahur dan lain sebagainya gitu ya, ternyata bisa gitu. Akhirnya kan memunculkan, oh ternyata saya juga bisa melakukan hal ini gitu ya, yang selama ini mungkin tidak kita pikirkan, tidak kita bayangkan sebelumnya itu ada di dalam diri kita, ternyata ada kok, bisa kok gitu. Nah, kalau perasaan bisa dan ada itu kan itu tadi reinforcement positif bagi dia, penguatan positif bahwa saya ada nih, saya bisa nih, gitu. Oke, berarti sangat banyak sekali ya manfaat puasa ini. Dan tadi saya cukup tertarik dengan puasa sebagai
apa ya, bisa dikatakan puasa juga bisa menjadi salah satu tools atau psikoterapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan psikologis. Ya, mungkin di kesempatan berikutnya kita akan mengulas terkait bagaimana puasa menjadi salah satu psikoterapi Islam yang nanti membantu kepada teman-teman yang memiliki permasalahan psikologis. Karena keterbatasan waktu dan kita akan sambung diskusi ini di episode berikutnya. Terima kasih banyak Bu Fuji telah berkenan menemani kita untuk membahas puasa dalam perspektif psikologi. Mungkin ada closing statement dari Bu Fuji. Oke, jadi mungkin untuk sahabat semuanya yang sedang nonton gitu ya, ternyata berpuasa itu bukan hanya tentang ritual agama atau bukan hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tetapi berpuasa ternyata akan membantu kita untuk menjadi jauh lebih sehat secara mental, jauh lebih baik dan jauh akan menjadi lebih manusiawi lagi gitu ya ketika kita berpuasa. Jadi kalau selama ini anggapannya puasa hanyalah salah satu ritual ibadah, ternyata tidak. Karena berpuasa bukan hanya sekedar itu, puasa memiliki banyak makna, banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Metajo yang sudah menyaksikan video ini, dan semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya dan Bu Fuji undur diri dulu. Mohon maaf atas segala khilafnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.